Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting bagi bangkitnya desa. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sebelum pembangunan desa dilakukan, pemerintah desa dan seluruh elemen penting dalam pemerintah desa harus terlebih dahulu menyusun perencanaan pembangunan desa, yaitu suatu tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Tahapan perencanaan bertujuan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa ini disusun menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Dengan demikian, penyusunan perencanaan pembangunan desa setidaknya harus melibatkan 3 unsur: pemerintah desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, dan unsur masyarakat. Keuangan desa. Pada pasal 71 ayat 1 nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya, melalui Permendagri nomor 20 tahun 2018 diatur mengenai pengelolaan keuangan desa, di mana yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran, dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Keuangan desa harus dikelola dengan memenuhi prinsip-prinsip penting pengelolaan keuangan desa, yaitu harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Tahapan perencanaan. Dalam tahapan perencanaan, agenda pertama adalah musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan mulai Januari dan paling lambat bulan Maret. Ini adalah proses di mana laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa semester akhir dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaannya disampaikan. Agenda berikutnya adalah musyawarah desa untuk sosialisasi pembangunan desa, dilakukan sepanjang bulan April untuk menyampaikan informasi terkait dokumen RKP desa, informasi terkait rencana kerja pembangunan desa, dan informasi-informasi penting yang harus disiapkan untuk penyusunan RKP desa. Berikutnya adalah agenda persiapan musyawarah desa yang dilakukan sepanjang bulan Mei untuk penyusunan RKP desa. Proses ini ditandai dengan pembentukan panitia musyawarah desa. Selanjutnya, tahap penyusunan perencanaan desa yang berakhir di bulan Juni. Pada tahap ini ada 2 agenda yang harus diselenggarakan, yaitu musyawarah desa untuk pembentukan tim penyusunan RKP desa dan agenda pencermatan pagu indikatif yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tahapan penyusunan RKP desa. Tahap kedua dari siklus perencanaan penganggaran desa adalah penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa yang dilakukan dari bulan Juli sampai bulan September. Pada tahap ini ada 3 agenda yang harus dilakukan, yaitu penyusunan RKP desa di bulan Juli, pembahasan RKP desa dari bulan Juli sampai September, lalu diakhiri dengan pengesahan RKP desa dalam bentuk peraturan desa. Tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tahap ketiga dari siklus perencanaan dan penganggaran desa
adalah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Pada tahap ini, ada 6 agenda yang harus dilalui, yaitu penyusunan dan pembahasan RAPBDes, penyampaian RAPBDes kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Selanjutnya, evaluasi dari Bupati atau Wali Kota, lalu dilanjutkan dengan proses penyempurnaan, dan terakhir adalah pengesahan APBD Desa paling lambat tanggal 31 Desember. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa. Struktur PTPKD adalah sebagai berikut. Koordinator PTPKD dijabat oleh Sekretaris Desa. Urusan keuangan ditangani oleh Bendahara Desa. Kemudian, untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, dalam PTPKD dibentuk 3 kepala seksi, yaitu Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan desa, dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan desa. Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Belanja desa. Belanja desa terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah Kepala Desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Desa mandiri, desa berdaya.